proses transfer posting atau plan to plan di modul SD. Kalau kita lihat skema berikut ini sekilas tentang modul SD, tadi di awal kita sudah mempelajari bagaimana pembuatan kontrak ya, kontrak, kemudian lanjut ke billing down payment, nanti ini di F-29 oleh bagian akunting, kemudian dari sini kontrak kita buat SO-nya, kita buat outbound delivery-nya, kemudian kita ke post-good issue, terbentuklah PB33, kemudian PB33 itu disahkan, kemudian barang dikirim, sementara nanti dokumen DO-nya itu dipilih final oleh bagian akunting. Nah, kita telah menyelesaikan pelatihan ataupun cara membuat dokumen flow untuk modul SD pada bagian yang sini ya. Nah, jadi pada beberapa case sebetulnya kalau tadi kita buat contoh untuk pengiriman produk dari Belawan, mungkin untuk muncul pertanyaan, dari mana sih produksi yang ada di pelabuhan itu berasal gitu. Kalau misalkan pengiriman produksi yang berasal dari shipping point PKS langsung, mungkin ini nggak jadi pertanyaan, karena misalkan shipping point-nya dari PKS Meranti atau PKS Ajamu, nah PKS itu kan udah menghasilkan produksi ya, dan bisa langsung siap dikirim. Nah, bagaimana kalau dia dari Belawan? Dari mana sih munculnya barang produksi pelabuhan itu gitu. Nah, jadi sebelum ini sebetulnya ada proses pendahuluan yang dikerjakan di SAP yang disebut dengan transfer posting ya. Jadi ada perpindahan barang dari PKS ke pelabuhan sebelum nanti pelabuhan melakukan proses pengiriman melalui modul SD ini. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana proses perpindahan barang terjadi. Yang harus kita batasi di sini ialah perpindahan barang pelantukan untuk material produksi ya, karena banyak sekali contoh case perpindahan barang pelantukan, bisa spare part misalnya, bisa mungkin herbisida dan material-material lain yang selain material produksi. Jadi yang kita harus garis bawahi di sini ialah perpindahan barang atau perpindahan produksi yang kita akan kerjakan untuk khusus untuk material-material produksi seperti CPO. Nanti mungkin kalau ada contoh untuk material-material lain seperti misalnya TBS, mungkin aja kan ada pengiriman TBS antar pabrik, antar PKS seperti itu. Ya, jadi kita akan bahas mulai dari pembuatan observasi hingga nanti barang itu dikirim ke pelabuhan. Untuk selanjutnya pelabuhan akan melakukan proses penjualan sales and distribution. Ya, mungkin kita langsung masuk ke tikot di SAP. Sebelumnya kita pelajari dulu alurnya. Jadi pertama-tama kita akan membuat yang namanya reservasi. Ya, reservasi ini merupakan surat perintah untuk mengeluarkan barang. Biasanya bagian tech all di kantor direksi akan membuat reservation form atau bagian logistik ya. Kemudian bagian logistik ini akan mengesahkan, kemudian mengirimkan reservasi ini ke unit atau PKS yang akan diperintahkan untuk dikeluarkan barangnya. Ya, kemudian PKS nanti akan melakukan posting. Dari hasil transaksi ini akan muncul yang namanya material dokumen, kemudian ada dokumen sahnya seperti halnya tadi dokumen outbound delivery, juga ada juga sama dokumen PB33 kalau bahasa lamanya. Kemudian dari sini nanti akan barang dikirim ke PT-san atau ke pelabuhan gitu ya. Nah, proses pengirimannya disebut dengan place in storage. Jadi nanti ada dua tahap di sini. Unit kerja atau PKS mengirimkan produksi, kemudian PT-san akan melakukan penerimaan produksi. Nanti kita akan bahas kedua-duanya. Nah, selanjutnya biar lebih jelas kita langsung masuk ke SAP. Ya, kita mulai dengan pembuatan reservasi. Tiketnya MB21. Ya, reservasi ini dibuat oleh pihak berwenang, bukan unit PKS yang mengeluarkan barang, tapi bagian teknik pengolahan atau bagian logistik atau bagian manapun di kantor pusat ya, yang diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah pengeluaran barang. Nah, movement type-nya seperti yang saya bilang, ada banyak sekali movement type atau jenis-jenis transfer posting. Ada transfer posting plan to plan, ada transfer posting antar gudang penyimpanan dalam satu plan, ada yang 2 step, ada pakai 303, 304, dan seterusnya. Nah, yang kita lakukan di sini ialah transfer posting untuk material-material produksi. Sudah disediakan di sini pakai yang Z09. Ya, khusus untuk ini kita pakai langsung Z09. Plannya kita ambil contoh misal CP01 ya. Artinya kita mengeluarkan perintah kepada CP01 untuk mengeluarkan CPU sebanyak, nanti kita isi reservasinya. Kalau sudah di enter aja. Nah, kemudian ini dari receiving plan.
berarti receiving plan ini ialah plan yang dituju. Misalkan pengirimannya dari PKS ke pelabuhan, atau mungkin dari PKS ke PKS lain. Nah, receiving plan ini ialah plan yang dituju. Kalau di PTPN 3 untuk receiving plan pelabuhan itu adalah C000, ya. Mungkin kalau nanti N4 pakai BHO 0, EH0, E00, atau N5 saya lupa. EH ya, iya, atau EH00 atau E5 kan. Untuk CP01 akan mengirimkan produksinya ke C000. Nah, receiving slot langsung kita assign di sini. Kita buka dulu misalkan atau langsung di sini saja. Untuk plan C000 itu ada tersedia berapa slot di SAP misalkan. Nah, di sini tersedia untuk material latex dan seterusnya. Ya, ini adalah gudang-gudang CPO. Misalkan kita anggap saja untuk kita perintahkan mengirimkan ke gudang penyimpanan yang 0035 ya. Nah, good recipientnya berarti si penerima berarti misalkan San Dumai. San Belawan ya. Tadi kita sudah memilih S-Log 0055 itu. Maaf, 0035 ini miliknya IPL ya. Instalasi Belawan, jadi kita buat namanya San Belawan. Ini free text, mau dibuat nama kamu juga bisa ya. Kemudian kita isi materialnya CPO. Nah, kuantitinya berapa kuantitinya kita perintahkan si pabrik untuk mengirimkan ke si San Belawan. Misalkan kita perintahkan untuk mengirimkan 500 ton ya. Kemudian di enter saja. No storage location data for 1103 ini. Berarti kita harus maintain dulu nih, ada master data yang kurang untuk material CPO di plan channel sebentar. Kita maintain dulu master datanya. Kita keluar dulu ya. Baik dulu, kita maintain dulu master datanya. Kita isi 0035. Nah, kalau sudah, kita ulangi lagi reservasinya dari MB21. Ini kita isi chip, jangan salah ya, ini kita isi plan si pengirim nanti. Kalau untuk kita enter, kalau untuk plan penerima kita isi receiving plan ya. Kalau sudah kita isi materialnya, misalkan 500 ton, kita enter. Nah, kalau sudah S-lognya dikosongi saja supaya nanti si PKS bisa melakukan ini ya, pemilihan S-log secara fleksibel di plannya. Jadi misalkan datang ke timbuk 1, 2, 3, dia bisa memilih secara fleksibel dari plan mana dia akan melakukan pengiriman. Jadi nggak usah di-assign dari reservasinya. Ini di save saja. Nah, nomornya 65890. Sama dengan tiket-tiket yang lain, kalau misalkan ingin memperbaiki tiketnya itu di MB, kalau tadi create, kita buatnya MB21, kemudian mau rubahnya ada di MB22, benar. Kita enter, dan kita langsung ubah. Kalau misalkan si line item yang ini, yang tadi ini mau kita batalkan, tinggal kita delete, ya seperti ini. Kemudian kita klik new untuk membuat item baru, ya. Misalkan yang tadi batal nih misalnya. Nah, tinggal kita buat, tidak akan langsung membuat item lain 2, kemudian kita isi dengan material dan kuantiti yang baru. Kalau misalnya yang berubah itu ialah receiving plan-nya, misalkan, ataupun S-log-nya, aduh, saya harusnya nggak ke S-log sekian, ini mau kita ubah di MB22, nah itu nggak akan bisa, sudah terlock. Kalau yang salah seperti ini, kita harus membuat reservasi baru ya, mau nggak mau kita harus buat reservasi yang baru ya. Untuk reservasi yang lama kita delete dari reservation, delete ya. Tapi kalau yang salah hanya line itemnya ini, itu bisa langsung kita ubah. Ini kita back, jangan kita simpan. Kalau untuk melihat, kita bisa lakukan dari tipe MB23. Kita masuk nomor reservasinya, langsung terlihat ya. Nah, kemudian untuk melihat listnya, misalkan kita sudah membuat banyak nih nomor reservasi, kita ingin melihat list reservation-nya, tiketnya MB25.
ya. Kita isi misalkan ini kita kosongi saja, kita isinya CPO, kemudian kita execute. Nah, tadi karena kita nggak batasin per PTPN ya, dia keluar nih semua reservasi di semua PTPN. Ini coba kita munculkan plannya. Ya, di PTPN 4, PTPN 6 keluar semua. Kalau misalnya tadi kita mau lihat PTPN 3 yang kita buat tadi, nah ini semua reservasi ya untuk material CPO pada plan CP01. Kita bisa lihat tadi yang kita buat itu materialnya 500 ton. Nah yang saya pakai tadi yang ini cara melihatnya ya. Nah kemudian bagaimana cara melakukan print out terhadap form reservasi yang sudah kita buat ya. Metodenya itu ZMB25, kita isi nomor reservasinya misalnya, kita cari di MB25 dulu ya. Nah nomornya punya itu ini 65890. Ini kita copy, kemudian kita isi ke ZMB25 ya. Vendornya ini merupakan informasi tambahan yang kita bisa isi atau bisa kita tampilkan di form reservasi dengan memberikan nama informasi pengangkutnya siapa ya. Sama kalau kita ingat kalau kita buat DO kemarin, kita ada isi di bagian partner, forwarding agent, kemudian kita isi nama vendor ya sebagai informasi nama pengangkutnya. Ini kita isi sembarang saja untuk vendor yang sudah ada di PTPN 3, misalkan ini Pancur Ramas Indo Sejati ya, misal. Nah, nomor SPJI, nomor surat perintah jalannya kita buat sembarang saja. Kemudian kita pilih cetak SPJ, kemudian kita execute. LOCL seperti biasa. Nah, ini formnya yang terbit dari pembuatan tadi reservasi itu ya. Biasanya form ini akan di-scan atau dikirim melalui email ke PTPN untuk nanti PTPN akan melakukan migrate, transfer posting, mengunjuk nomor yang 65890 ini ya. Oke, kita kembali ke awal. Demikian proses pembuatan reservasi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pembuatan transfer posting merujuk kepada nomor reservasi yang telah kita buat. Terima kasih.